daycare itu? Ini sih kalau di November kemarin yang survei kita guru kan ada temuan dari kawan-kawan itu pengeluaran buat etik anak itu sekitar 800 sampai 1 juta sekian. 800 itu kalau anak yang ibunya ke SMP usia udah 5 tahun ke atas itu 800. Tapi kalau yang ini itu biasanya sekitar sulit ya. Nah, kenaikan upah tahun ini di Kabupaten Tangerang kan sekitar 74.000 ya. Nah, kalaupun misalnya ada daycare kan ini bisa teman-teman buruh perempuan bisa saving sekitar 800 sampai 1 juta kalau ada daycare di pabrik. Bahkan upahnya naik 74.000 pun teman-teman nggak terlalu pusing gitu ngatur-ngatur upahnya, karena dia bisa nyelamatin lah gitu yang 800 yang tiap bulan dikasih ke si ibunya biar nitip anak. Kenapa penting harus diperjuangkan? Jadi kalau sekarang kenaikannya 74 ya kalau nggak salah. Berarti total bulan tapi sektor ini nggak beda satu di apa juga sama mereka bisa kalau baik kan kalau misal bekerja toko akhirnya di Alfamart yang jenis pekerjaannya itu nggak melulu soal dari awal sampai dengan akhir yang itu aja gitu. Bahkan ada instruksi dadakan yang harus segera dilakukan gitu via WhatsApp yang harus dikerjakan dan perusahaan akan merasa terganggu dengan adanya anaknya di tempat kerja. Nah ini kan sebenarnya yang harus dibuka juga pola pikir si pekerjanya bahwa anak di bawah bekerja itu adalah sah dan ini merupakan tanggung jawab perusahaan, ya kan? Juga si pengusahanya bahwa yang menjadi tanggungan perusahaan untuk mengakumulasi kapitalnya itu bukan hanya si pekerjanya, tapi juga ada pengusaha mempunyai peranan mengurus anaknya gitu istilahnya. Kalau itu sih. Di konsepsi daycare-nya sendiri seperti apa? Kan sebelum ke sana ya, kan gini, kalau baca-baca kayak gini, anak kalau apalagi kalau 2 tahun nantinya kalau sama ibunya itu kan untuk perkembangan fisik dan mentalnya kan itu bagus ya. Nah, kan kalau teman-teman setelah 40 hari kan masuk kerja, kita masuk kerja gitu kan, anak dititipkan sama yang lain gitu. Terus jam kerja kan panjang, pulang teman-teman itu anaknya kadang tidur, mereka berangkat anaknya masih tidur, ibu kehilangan banyak momen yang nggak mungkin terulang gitu, yang cuma sekali di misalnya anaknya bisa pertama ngomong mungkin yang tahu pengasuhnya bukan si ibunya. Jadi ada momen-momen bersejarah yang nggak akan terulang gitu. Itu kehilangan karena waktunya si ibu lebih banyak di pabrik. Nah, kalaupun misalnya pabrik-pabrik menyediakan daycare itu kan ada pekerja istirahat dan yang lain kan bisa meningkat lagi gitu ya. Nah, kalau tadi yang chip gimana, karena kalau kayak retail kan nggak mungkin gitu kayak di Alfamart yang
pasal yang menyebutkan pemerintah daerah juga wajib menyediakan itu. Jadi konsep daycare ini kan tuntutan dari mungkin kalaupun serikat buruh menuntut itu selain menuntut ke pabrik juga menuntut ke pemerintah daerah untuk menyediakan itu. Kalau anak-anak sih senang aja ya apapun. Senang. Iya lah. Ya punya kanan. Tapi mainnya nanti harus baik. Cuma aja ya ketelin akhirnya. Nah, ngomongin jajan nih, ngomongin jajan. Kan biasanya memang anggaran dulu dari upah. Oh. Oh, berarti sekarang total upahnya berapa? 4.700. 46. 46. 4.600 Iya, ya. betul. Kalau dengan pengalaman hidup di Tangerang, bisa dirinci nggak kira-kira itu untuk alokasi hasil? Itu banget ya. Saya menyampaikan hasil temuan waktu survei pengeluaran buruh kemarin ya, rumah tangga buruh kemarin. Teman-teman itu kalau hasil survei kemarin itu yang untuk makan di Tangerang itu sekitar 3 juta sekian Per bulan pengeluaran makan konsumsi harian. Konsumsi 3 kali makan. Cuma untuk makan ya 3.300-an nih kalau nggak salah. Dari belanja kebutuhan nasi, terus gula, teh dan yang lain-lain itu masuk. Nah, terus ada lagi itu yang agak besar itu adalah pengeluaran makanan jadi beli. Nah itu agak cukup tinggi. Berarti yang 3 juta tadi itu kebutuhan dapur ya? Iya, cuma untuk kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur dari makanan, teh, kopi. Nah, terus yang barisan yang makanan jadi itu di luar ya? Enggak, itu masuk ke sana. Masuk ke sana. Nah, itu agak tinggi di antara ada pengeluaran yang cukup tinggi di makanan yang jadi. Nah, itu kenapa gitu kan? Kenapa kok beli gitu kan di samping lain? Sehingga kan beli otomatis kan lebih mahal kan harganya. Nah, itu balik lagi kenapa? Karena itu tadi jam kerja panjang, ya kan? Jadi ya udah cara yang praktis adalah beli. Nah, tapi yang menarik dari kawan-kawan ini, menurut saya menarik ya. Buat dianya sendiri, buat si teman-temannya sendiri, itu mereka ngirit. Buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri yang ngirit gitu. Yang tidak diirit untuk siapa? Nggak semuanya juga ngirit sih. Semuanya ngirit gitu. Kenapa? Karena teman-teman jarang beli ayam atau daging. Jadi saya tanya beli ayam itu sebulan 2 kali gitu. Kalau sekian atau masih baru-baru masih hangat-hangat lah. Setelah itu yang lain yaitu telur atau beli ikan. Ikan kan relatif murah, ikan apa sih namanya yang cuma 30.000 terus dapat 12 kilo 30.000, ikan apa lupa saya namanya, itu bisa 12. Jadi alternatifnya adalah mereka nggak beli daging tapi telur sama ikan itu yang dibeli. Nah ini rata, ada temuan ini menarik dan ini rata ketika saya diskusi sama kawan-kawan. Sarapan mereka itu budgetnya berapa? 5.000 untuk sarapan. Sarapan belinya apa? Beli gorengan gitu. Ada satu saya miris sih, sekarang saya ingat dia beli gorengan 5.000, terus dia makannya 2 kali. Jadi yang 5.000 yang gorengannya isinya 5 atau kadang-kadang 4, jadi beli 2. Kalau pagi-pagi sebelum kerja dia makan 3. Nggak istirahat kan jam 10 kurang capek. Jadi sekarang bayangkan aja 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12 istirahat 4 jam, 5 jam setengah. Kalau cuma makan gorengan itu kan pasti lapar. Nah mereka kan dibagi 2 dan jadi waktu kerja dia nyolong-nyolong makan. Jadi gorengan 4 atau 5 masih ada sisa gorengan. Sengaja disisain. Masih lapar nggak? Kayak saya kan yang begitu kan. Masih lapar, masih lapar terus gimana caranya? Saya banyakin minum biar kenyang. Pengalamanmu sendiri kalau di retail gimana soal belanja jajan dari upah yang diterima itu? Ya,
60% itu buat kebutuhan dapur dan jajan anak. Jajan anak. Ya, jajan anak sekarang itu relatif gede ya. Apalagi kalau di keluarga sendiri, istri juga kerja gitu. Terus aku kerja, terus ya jajannya nggak dikontrol, ditinggalin uang buat jajan anak-anak. Kadang satu anak jajan sekolah yang paling gede 15.000, adik-adiknya 10.000 gitu kan. Sehari udah. Nah itu buat sekolah. 35.000. Saat ditinggalin sekolah ya. Bekal sekolah, tanggung sekolah. Ditinggalin buat jajan di rumah saat dia pulang sekolah, ibu bapaknya masih belum pulang kerja, itu lain. 10.000. Saat terkadang malah bahkan sering saat ibunya pulang, uangnya habis, uang jajan anak-anak itu udah habis, dia punya utang di warung-warung gitu. Jadi utang sendiri. Suruh ibu ambil dulu. Kalau ntar ibu pulang dibayar gitu. Itu kan pay letter tapi ke warung. Pay letter ke warung. Ini ya pay letter, ya kalau ke teter itu kadang suka kita pakai pay letter. Pay letternya untuk beli beras misalnya. Kan sekarang pay letter ada yang bisa buat beli beras, beli beras, beli minyak kayak gitu. Online. Kamu ngalamin juga? Ngalamin juga. Karena keteteran. Ya nggak tahu lah di di kehidupan buruh yang lain ya. Tapi di keluarga aku itu. Karena memang ada pengeluaran lainnya selain buat keluarga internal, keluarga kecil buat juga ada kewajiban untuk bagaimana ngasih uang tiap bulan ke orang tua, terus bantu sekolah adik yang pendidikan kayak gitu. Ya kurang. Dari satu kan pay letter, utang lah pay letter, itu kan bahasa lainnya. Anak-anak muda sekarang nyebutnya pay letter. Nah, untuk menutupi bahwa dia rezim utang. Terus selain utang, yang kedua mengurangi konsumsi, termasuk gizinya. Apakah itu karena pola hidupnya aja begitu, atau karena ada relasinya dengan Pak? Menurut saya ada relasinya dengan Pak ya, karena ada satu temuan saya saya lupa minta yang mana sampai hari ini cewek nggak pernah pakai hembudi. Kalau kau saya nggak pernah pakai hembudi. Dia banyak. Ya kalau cewek kan pasti rata-rata minimal pakai hembudi. Kalau cowok belum nikah pakai hembudi sih benar. Ya sebenarnya kalau cowok harusnya pakai juga sih. Terus gorengnya. Terus ini deh sunblock itu kan wajib. Nah, nanti itu bisa jadi satu untuk kan sunblock itu kan bukan apa tapi buat kesehatan. Nah ini dia nggak pernah pakai loh, pernah pakai hand body. Tapi dan dia bilang saya tidak mau berutang. Sehingga saya niat banget supaya cukup. Tapi dia akhirnya rela berutang. Kenapa? Karena pengen beli vitamin. Dia sadar dia nggak bisa ngasih gizi yang baik buat anaknya. Rata-rata saya tanya buah-buahan makan enggak karena mahal. Buah-buahan kalaupun beli itu yang 10.000 yang potongan. Yang artinya buah-buahannya itu adalah buah-buahan busuk yang busuknya dibuang. Nah, buah dingin gitu. Buah dingin. Nah itu belinya itu gitu, atau beli pisang atau salad. Jadi belinya beli sop buah. Ini buah-buahannya banyak. Oh iya betul. Banyak ketahuan kalau itu buah busuk. Dan jarang dari 30 yang ditanya itu rata-rata tidak beli. Jarang. Dan si yang restoran yang ini dia punya utang. Padahal konsepnya saya nggak mau punya utang gitu. Kenapa?
karena dia beli vitamin anaknya yang harganya 400 ribuan. Vitamin anak. Jadi di riset itu memang ada itu. Ada, vitamin buat anak 400 ribuan dan dia rela hutang untuk itu. Tapi ada satu lagi, ini luar biasa. Pengeluaran pokok suaminya hampir 600 ribu. Pengeluaran pokok suaminya. Rokok. Pokoknya rokok. Hampir 200 ribu. Data tinggi semua. Jadi pas survei itu pas di ketahuan, wah banyak, keluarga suamimu yang kita ketemu kan, iya, makanya 600 ribu, dia sampai kaget begitu. Saya ngebayangin, saya makan di Tirit gitu, ini ada 600 ribu sebulan, jadi ini kenapa duta, 600 ribu, luar biasa. Enggak, kita dulu. Ini kan upahnya kurang lebih 4.600.000. Iya. Dari 4.600.000 itu, ini kan yang upah berjalan tahun ini kan. Kemudian berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, upahnya itu lebih banyak dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga. Iya. Dari konsumsi rumah tangga itu kemudian ada jenis pengeluaran lain yang juga besar dan itu stabil, yaitu rokok. Ya. Karena upahnya tidak cukup, sehingga biasanya melakukan beberapa strategi. Ada yang berhutang, yang diistilahkan dengan pay later. Ada juga mengurangi konsumsi, termasuk mulai gizi dan tidak makan buah-buahan, tidak membeli perawatan kulit, juga atau mengorbankan dirinya tidak mendapat asupan gizi yang memadai, tapi kemudian dialihkan untuk perawatan. Iya. Ada yang lagi, yang lagi nih. Yang kedua, ibu sama anaknya. Jadi saya nggak beli daging gitu, tapi dalam setiap minggu dia beli telur setengah kilo. Setengah kilo isinya berapa ya? Paling 6, seorang 2 buat seminggu. Buat seminggu. Kemudian dengan salah satu strategi yang ditawarkan adalah mendesak perusahaan atau negara menyediakan daging. Oh, itu beda. Kalau untuk yang konsumsi makanan kan sebenarnya kan kita tahu lah sampai hari ini Omnibus Law belum punya gerakan belum mampu memperjuangkan dicabutnya undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu kan. Maka tahun depan kenaikan upah pasti kita udah tahu lah, pasti antara segitu gitu kan, di bawah 10% atau rata-rata 4% atau 6%. Nah, menurut saya sih ada alternatif lain yang bisa dilakukan gitu kan, kayak tahun kemarin kita tahu hasil survei kemarin bahwa untuk kebutuhan pokok itu 3.300.000 dalam sebulan di Tangerang. Apa yang bisa dilakukan gitu kan? Hal yang minimal yang bisa dilakukan itu mungkin kayak mendesak pemerintah untuk membuat atau mengadakan sembako murah di entah itu di pabrik mungkin yang misalnya kayak di satu pabrik isinya 20 ribu yang jumlah buruhnya di atas 10.000 orang, bisa menuntut pemerintah untuk tiap bulan mengadakan sembako murah di pabrik itu. Isinya biasanya harganya 50.000. Beras 5 kilo, beras dileparkan, itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk ya agak-agak sedikit membantu lah kawan-kawan buruh. Bisa bekerja sama dengan buruh untuk apa ya? Itu kan maksudnya perusahaan nggak keluar uang untuk itu, tapi bagaimana melobi pemerintah dan meminta tanggung jawab pemerintah. Karena kan kita tahu pemerintah nggak bisa menekan harga pasar. Tahun ini sekarang ini harga berapa sih harga beras? Sekarang 25 kilo 400.000.
25 ya 400.000. Yang termurah 13.500. Dalam setiap ada kenaikan harga, pemerintah nggak mampu menekan. Paling yang dilakukan pemerintah operasi pasar, tapi menekan harga pasar kan itu pemerintah nggak mampu. Nah, yang dilakukan apa? Ya udah dong, sekarang pemerintah adakan dong di pabrik-pabrik atau misalnya di kawasan-kawasan mengadakan pasar murah. Oke, misalnya kayak Tangerang. Kami sering kok mengadakan itu. Iya, beberapa kali pemerintah Kota Tangerang mengadakan pasar murah, tapi dilakukan di jam kerja. Kawan-kawan buruh nggak bisa untuk beli, untuk belanja. Itu pasar gitu ya. Gitu. Saya stop dulu nih. Saya tahu Sikil nulis tentang bahwa buruh sawit juga punya persoalan dengan orang petani. Ya, Gimana? nah kalau buruh sawit karena dia kan posisinya jauh ya dari kota juga dan sangat terpencil. Jadi memang karena itu kebutuhan ya mereka ngutangnya ke koperasi gitu. Koperasi yang memang disediakan oleh perusahaan. Ya alat-alat rumah tangga semuanya kan dihutangin sama koperasi. Yang koperasinya ya dibentuk oleh perusahaan yang memodali untuk penyediaan alat-alat, bahan-bahan pokok itu dijual oleh koperasi yang dibikin oleh perusahaan itu. Karena itu yang dengan harga yang lebih murah atau harga lebih mahal? Harga pasar gitu atau harga sesuai perusahaan gitu, langsung dia. Ya kalau harganya standar sih sebenarnya kan sesuai sama, karena memang harga di sana di perkebunan memang relatif lebih tinggi kan. Relatif tinggi dari aksesnya kan untuk Ya meskipun itu perusahaan menyediakan sembako ke pasar gitu. ya. Saya ingin tahu apakah kalau tadi kan Bu Uci sama Kokom cerita bahwa penting mendesak tentang kenaikan upah, mendesak tentang kewajiban negara, operasi pasar, menyediakan pasar yang murah. Kalau di buruh sawit, upah minimum itu punya relevansi nggak? Maksudnya kenaikan upah segini, itu kemudian itu kalau di buruh pabrik di kota kan memang bisa jadi otomatis itu diterapkan. Sekarang upah minimum diketok 4.600.000. Apakah kalau di buruh sawit itu berlaku hukum yang sama? Kalau upah minimumnya segini, buruh pasti mendapatkannya segini. Oh, kalau di sawit justru lebih bisa diakalin sama perusahaan. Maksudnya belum tentu. Karena dia tidak bulanan gitu, tidak tergantung ini, masih ada kombinasi sama piece rate yang borongan yang harian. Jadi ada target harian. Kalau target hariannya dia tercapai semua, baru dia dapat upah minimum gitu. Kalau tidak tercapai ya tentu ada potongan kan, potongan dengan alasannya gitu. Upah minimum ketentuan berlaku. Ya, seperti itu. Upah minimum secara ketentuan berlaku. Tapi saya pengen kalau di sawit, ya maksudnya bagaimana menurutnya? Ya teman-teman kan di perkotaan, di manufaktur begitu gigih memperjuangkan upah minimum yang sebenarnya itu belum tentu punya manfaat buat teman-teman. Bagaimana? Masih ada satu lagi pertanyaan sebenarnya. Tapi nanti saja. Jadi terjawab. Setelah saya survei kemarin, saya jadi terjawabkan ada pertanyaan gini dari diri saya. Dulu melihat teman-teman, ini kok perempuan doyan banget yang ngutang. Saya dulu terpikirnya begitu. Dulu itu doyan ngutang. Masuk satu yang harganya cuma 60.000 itu ngutang, bulan depan dibayar. Setelah itu saya jadi tahu karena memang upah yang didapat sekarang itu udah ada pos-posnya. Beli ini. Jadi kalau bulan ini saya pengen sesuatu yang di luar itu habis buat makan, ya berarti jangan ngutang atau ngurangin yang lain. Sekarang saya terjawab, alhamdulillah saya ngikut. Memang diperhitungkan sejak dapat gaji itu ya, bahwa oh ini untuk ini. Iya. Tadi tanya itu begitu dan pada
amat sih gitu kan, daftar yang harganya 100.000 aja ngutang, untuk makan yang udah nggak ada gitu kan, makanannya udah habis terus bulan depan masih harus bayar. Tapi sekarang oh iya benar, wajar aja kalau pengangkutan ada memang. Jadi kalau di teman-teman manufaktur itu ada pikiran ini. Kalau menurut riset orang lain, satu problem upah minimum itu tidak menjangkau seluruh sektor. Dia hanya berlaku untuk sektor formal, terutama sektor formal dan di perkotaan dalam hubungan kerja yang jelas. Jadi kategorinya jelas. Satu dia untuk sektor formal, yang kedua sektor formalnya mempunyai hubungan kerja yang jelas. Jadi kalaupun dia adalah buruh di sektor formal, katakan saja sebagai desainer di perusahaan besar, tapi kalau hubungan kerjanya tidak jelas, freelance, maka itu tidak bisa dipastikan. Dibutuhkan yang secara ilmiah, tapi sekarang kalau di maksudnya upah minimum ini terlalu manufaktur. Ya, kenapa merasa paling tertindas sendirian? Karena sebenarnya banyak orang yang tidak bisa menikmati. Jadi sih sebetulnya karena mungkin belum tahu ya, tapi sebetulnya kalau di sektor perkotaan formal, tapi hubungan kerjanya tidak jelas, padahal belum formal. Atau jenis-jenis pekerjaan yang basis upahnya adalah borongan, bongkar muat, mungkin kurir. Apakah ini pertanyaan saya? Memang pertanyaan kalau kita lagi ngobrol kok. Teman-teman manufaktur terlalu egois. Maksud saya itu bagaimana mengatasi itu, mengatasi kesenjangan upah di berbagai sektor. Saya agak sulit ya, mungkin harus di sini. Saya nggak tahu nggak menjawab itu, karena itu akhirnya jadi berpikir konsolidaritas ya. Jadi tadi saya mengakui mungkin memang benar egois, tapi mungkin sudah mulai bisa teman-teman memikirkan tiap tahun jangan cuma memikirkan perjuangan upah minimum, tapi bagaimana menuntut kan jadi kayak gini. Pemerintah sekarang sudah menetapkan upah itu hanya segitu. Maka yuk sekarang kita tuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan atau hak dasar kita. Isu kesehatan, isu pendidikan, isu yang lain itu yang lebih umum perjuangan. Jadi di perjuangan upah itu tuntutannya adalah itu, pendidikan, kesehatan, transportasi, atau tarif dasar listrik, atau tidak ada kenaikan tarif dasar air. Itu mungkin bisa menjam. Kenapa? Karena setiap ada kenaikan upah itu ada kenaikan harga, ada kenaikan kontrakan. Yang orang dia kerja formal pun akan kena dampak. Gitu. Kan nggak cuma buat formal, kenaikan harga dan yang lain-lain. Nah maka kalau perjuangannya lebih memperjuangkan hak-hak dasar itu mungkin bisa lebih menjangkau banyak orang. Ini maksudnya memang menuntut negaranya gitu. Iya, menuntut negaranya, nggak egois terus ngomongin kenaikan upah, tapi yang lain ayo dong, pendidikan gratis, kan? Transportasi gratis, atau itu tadi tidak boleh jangan ada tahun ini karena upah cuma naik segini, jangan ada kenaikan harga dasar listrik, tidak tarif dasar listrik. Ini kan isu semua. Barangkali ini ilustrasi. Tentu saya pengen tanya juga tentang kondisi. Kalau di manufaktur itu jenis pengeluaran terbesar itu memang untuk konsumsi rumah tangga, terutama makanan dulu. Kalau di buruh sawit apa pengeluaran terbesar?
Enggak ingat itu sih. Iya, iya. Enggak ini, ya enggak pernah kan. Tapi ya kondisi Kalau dilihat misalkan dari jam kerja, itu kan bisa memperlihatkan alokasi tenaga kerja itu setidaknya kan bisa memperlihatkan jenis konsumsinya. Kalau seorang sopir karena perjalanannya, karena hidupnya di jalan, maka spekulasi kita pengeluarannya kurang lebih makanan jadi sama minuman energi. Melihat dari jam kerja sama ruang kerja. Kalau Gojek karena alat kerjanya adalah motor, handphone, maka jenis pengeluaran terbanyaknya kurang lebih adalah bensin, kuota. Kalau di sawit jam kerjanya gitu. Ya, jam kerjanya kan elit ya. Jam kerjanya ya dari pagi-pagi apel, sudah nyiapin dan berangkat ke kebun. Lupa sih. Ya dia menghidupkan hidupnya kan di kebun memang. Hidupnya di kebun ya bawa dia bekal. dari rumah bawa bekal ya. Iya dari rumah Berarti bawa memang masak ya. masak bawa alat kerja bawa sendiri. Berarti dia beli alat kerja berarti kan. alat kerja beli nggak ya? Beli. Ya, ada yang beli ada yang disediakan. Oke. Memang ada yang potong gaji. Oh berarti hutang ya Pak? Iya Dia beli tapi caranya kredit. Ya ada yang gitu ya. Tapi ada yang seingat saya ya, soalnya kan tiap perusahaan punya ininya. Perusahaan yang kamu miliki aja. Kan kurang lebih alat kerjanya di helm, helmet ya. Terus sepatu boot, kering. Ya. Dan rata-rata kan suami istri ya. Suami istri Kalau istri ke kebun, anaknya sama siapa? Nah, itu ya juga saya nggak tahu. Jadi jangan daycare juga harus diperjuangkan kali di sana ya. Iya, soalnya banyak anak-anak juga yang ya ada ya, sama keluarganya gitu kan di situ juga ada penitipan juga, ada perjuangan untuk penitipan anak juga di sana. Ada yang sukses, ada yang belum. Tempat penitipan anak disediakan oleh perusahaan. Iya. Kalau di beberapa perkebunan, di perkebunan teh, sekolah memang disediakan oleh perusahaan. Tempat penitipan perusahaan. Tapi itu ada dampak lainnya. Dampak lainnya buruknya nggak berani melawan. Karena orang-orang yang menjaga daycare, guru di masjid, guru di sekolah, itu adalah guru anaknya. Kan segini, kalau di perkebunan teh ya, saya nggak tahu di kebun sawit, mudah-mudahan beda. Perkebunan teh itu dia menyediakan sekolah karena pendidikannya disediakan TK, SD, TK. Nah TK-nya ini kan memang dikontrol atau bukan dikontrol ya, dikelola oleh PTP. Kadang-kadang kepala sekolahnya itu adalah mandor di kebun. Jadi kalau dia ketemu mandor, kalau di kebun teh dia adalah mandor. Tapi kalau di luar kebun dia adalah guru anak saya. Itu juga yang menghambat guru teh itu gak berani melawan karena kadang-kadang mandornya itu lah ustadznya. Jadi akhirnya menentukan anak adalah Sandra ya, tersandra untuk memperjuangkan haknya dia sebagai pekerja. Bisa dibilang gitu. Ya bisa, tapi maksudnya supaya nggak terlalu jauh ya, karena bisa jadi itu juga dilakukan hal yang sama. Misalkan gitu, ketika buruh mendapat fasilitas serikat di perusahaan, karena perusahaannya udah baik. Jadi
Jadi sehingga nggak berani melawan. Oh iya, ya jadi kayak gini, pengurus serikat. Ini saya pernah ada pertemuan MUA, kan si dari perusahaan bilang, saya tahu serikat-serikat ini mereka kemana saja selama jam kerja. Tidak kerja kok, kalau saya mau nuntut saya bisa. Gitu. Mereka tidak menjalankan pekerjaan. Jadi kan dan saya ingat gitu kan ketika saya pernah jadi pimpinan serikat di salah satu pabrik, ngobrol dengan manajernya begini, mereka itu singgah biarin aja kemana aja daripada nanti masuk ke pabrik. Jadi emang sengaja dikasih agak untuk dikendalikan, dan itu menjauhkan dengan anggota karena asik tidak kreatif ya. Tapi balik lagi ke keuangan tadi nggak karena obrolan yang lain. Nah maksudnya saya masih berlanjut pertanyaan. Itu kan jenis tuntutan ke perusahaan sama pengguna. Dimensi tuntutan apa yang bisa memastikan bahwa tuntutan itu tidak akan menjadi menjadi bumerang buat kita? Apa syaratnya? Apa syarat? Tadi contohnya memang kita membutuhkan kebebasan berserikat dan perusahaan harus memfasilitasi itu. Tapi syarat apa dari gerakan sosial, dari gerakan itu agar tuntutan itu tidak menjadi bumerang dan gerakan? Syaratnya apa? harus ditanamin di alam bawah sadar pengurus serikat tersebut bahwa apa yang difasilitasi oleh perusahaan ini bukanlah kebaikan dari pengusaha, tapi memang itu adalah tanggung jawabnya si pengusaha untuk memfasilitasi kebebasan berserikat. Nah, kebanyakan pengusaha itu selalu menjual bahwa ini kebaikan perusahaan, kalian diberikan ini, diberikan itu secara tidak langsung. Ini terhegemoni pada pengurus serikat bahwa serikat pengusaha udah baik, sudah memberikan fasilitas. Padahal bukan. Padahal itu adalah haknya si pekerja untuk melakukan kebebasan berserikat. Ketika buruh dipenuhi haknya, mestinya diartikan dalam kewajiban dia. Jangan diartikan dia baik. Jangan diartikan dia baik, gitu. Dan tidak ada istilahnya lu punya utang budi sama gua. Disitulah maka pentingnya kalau bicara tentang politik ya, kembali ke politik. Ya ini dibenerin politiknya. Kan bagian dari politik menaklukkan. Iya. Ya kita harus membuat pendidikan yang benar terhadap serikat. Kuncinya pendidikan. Sebagai lawan kontra hegemoni. Kontra hegemoni itu. Aku juga sering ditawari. Aku nggak punya sekre di perusahaan, tapi manajemen sering bilang, gua nggak bisa ngasih tempat di tempat kerja untuk sekre. Tapi kalau lu mau cari kontrakan, gua bayarin. Atas si perusahaan. Ya kan? Tapi aku nggak ambil itu gitu. Gua mending nggak sama sekali daripada gua nggak kuat. Kalau ke situ. Jadi sebenarnya konsepnya kalau dari buruh nggak ada kebaikan negara sama kebaikan perusahaan. Yang ada adalah bahwa mereka tidak pernah menjalankan kewajibannya. Ya, sekalian menjalankan dia aku bahwa itu adalah kebaikan. Dan itu diglorifikasi gitu. Terus saja. Pas sehari berapa? 150 ya? Coba. 4.600.000 katakan gitu ya. 25 kerja. Iya, gitu. 4.600.000. Jadi kalau kita ngikut itu, ini masuk nggak? Saya malah jadi baru terpisah. 184.000 ya, upah yang didapat per hari. Nah, guru itu taruh misalnya buruh Nike dia 1 jam 220 dikali 8 jam. Berapa yang dihasilkan? Setiap hari ibunya berangkat kerja untuk memberikan keuntungan kepada pabrik dengan cara dia bekerja setiap hari 220 pasang dikali 8 jam. 20 pasang kali 8 jam. 1.760 pasang per
per hari dia harus mengeluarkan sepatu itu. Dia diupah 184.000 per hari. Sebulan nih si ibu ini untuk nitipin anaknya harus keluar duit 800.000 per bulan. Per bulan dia harus keluar karena anaknya harus dititipin untuk memberikan untuk dia membuat sepatu 1.760 pasang. Dia harus dititipin anaknya ke orang, keluar duit 800.000 demi membuat sepatu tadi. Demi membuat 100.760 sepatu sehari. Demi membuat sepatu yang mereknya internasional seperti Nike, atau kalau retail itu Alfamart, Indomaret, demi melayani konsumen dengan energik. Kan syaratnya menjadi pelayan toko harus selalu tersenyum dan segar. Kalau tersenyum sejarah walaupun banyak utang gitu kan, pusing gitu. Harus rela mengurangi konsumsi gizi, harus rela berhutang ke sana kemari, termasuk di mulut perkebunan untuk menghasilkan buah sawit yang bagus. Dia juga harus rela berhutang, mengorbankan keluarga. Jadi seperti itu. Tuntutan sementara ini memang harus diarahkan ke perusahaan dan ke negaranya. Dan itu bukan kebaikan. Bro.